Perkenalkan, nama saya Wayan Wayu Cahyadi Putra, NIM 2020621211169. Sekarang saya akan membahas tentang teori dan metode perancangan arsitektur. Metode perancangan arsitektur. Metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 proses: mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Jadi metode perancangan arsitek adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dalam proses merancang bangunan. Arsitek terkenal di dunia beserta karyanya. Yang pertama, Frank Owen Gehry. Frank Owen Gehry, nama lahirnya yaitu Ephraim Owen Goldberg di Toronto. Lahir di Toronto, Ontario pada 28 Februari 1929. Frank Owen Gehry adalah seorang arsitek berkeluarga negaraan ganda, Amerika Serikat dan Kanada. Frank Owen Gehry adalah pemenang penghargaan Pritzker tahun 1989. Gehry dikenal akan pendekatan ukiran ke desain bangunan dan untuk membangun struktur yang berkurva dan seringkali dibungkus dengan logam yang mengkilat. Gedung yang dirancangnya termasuk tempat tinggal pribadinya di Santa Monica, California. Telah menjadi atraksi wisatawan. Banyak museum, perusahaan, dan kota mencari jasa Gehry sebagai simbol pembedaan untuk segala produk yang dibuatnya. Contoh hasil karyanya yang pertama yaitu Low River Center. Low River Center beroperasi sebagai pusat pengobatan rawat jalan dan fasilitas penelitian di pusat kota Las Vegas. Luasnya sekitar 65.000 kaki persegi dan mencakup 13 kamar pemeriksaan, kantor untuk praktisi kesehatan dan penelitian, sebuah museum of mind, dan sebuah auditorium masyarakat. Bangunan ini berukuran 5.574 meter persegi dan dibagi menjadi 4 lantai dengan 13 ruangan untuk konsultasi medis, 27 ruangan single untuk pasien, area penelitian, auditorium, dan museum of mind. Para tamu dan pasien parkir di luar klinik dengan kubus kaca bersudut berunak dan plesteran putih. Sebuah koridor di lantai dasar pusat Low Rufo untuk klinik kesehatan otak mengarah ke pintu masuk dan pintu keluar ke teras menghubung ke pusat aktivitas atau akan melanjutkan dengan taman refleksi. Yang selanjutnya B. Guggenheim Museum Bilbao. Guggenheim Museum Bilbao merupakan museum dan museum seni modern kontemporer. Museum ini dirancang oleh arsitek Kanada Amerika yaitu Frank Gehry, dibangun oleh Ferrovial dan terletak di Bilbao, Basque Country, Spanyol. Penunjukan Gehry sebagai arsitek yang menangani proyek prestisius ini tidak terlepas dari perdebatan yang kontroversial. Pemilihan Gehry dianggap mengandung muatan politisi. Namun Gehry seperti tidak ambil peduli dan mempersiapkan proyek ini sangat serius dan penuh semangat dengan menghabiskan ribuan market dan aneka perubahan selama proses berlangsung. Maklum, ini adalah proyek prestisius yang sangat ditunggu-tunggu baik oleh masyarakat Bilbao maupun Gehry sendiri. Akhirnya, pada bulan Oktober 1997, proyek raksasa ini diresmikan. Yang ketiga, Walt Disney Concert Hall. Walt Disney Concert Hall adalah salah satu gedung kesenian yang terbaik di dunia, yang sangat nyata, luar biasa, dengan tata suara dan visual, dengan suasana yang intim dan bersahabat. Ruang suara sangat lega, dengan interior dan akustik yang sangat baik. Walt Disney Concert Hall terletak di 11 South Grand Avenue, downtown Los Angeles. Bermula dengan sketsa kasar Frank Gehry, hanya garis-garis lengkung. Semula ingin berkonsep amuba dan lambat laun mulai berbentuk. Sedikit amuba dan melengkung, ternyata banyak terdapat garis-garis lurus seperti sampai tajam yang membuat banyak sisi menjadi saking silang dan membentuk pantulan sinar matahari. Selanjutnya,
Tokoh arsitek yang mendunia, Dem Zaha Muhammad Hadid. Dem Zaha Muhammad Hadid adalah seorang arsitek Britania kelahiran Irak. Hadid lahir pada 31 Oktober 1950 di Baghdad, Irak, dari sebuah keluarga muslim kelas atas. Ayahnya Muhammad Al-Haji Hussein Hadid adalah seorang industrial kaya dari Mosul, Irak. Ayahnya bekerja sama mendirikan kelompok Al-Ahli Liberal Kiri di Irak pada 1932 yang menjadi organisasi politik signifikan pada 1930-an. Ayahnya adalah satu pendiri Partai Demokratik Nasional di Irak. Ibunya, Wajiha Al-Sabunji, adalah seorang artis dari Mosul pada 1960-an. Hadid masuk sekolah asrama di Inggris dan Swiss. Contoh hasil karyanya yang pertama yaitu Stadion Al-Wakrah Qatar. Dem Zaha, perancang stadion tersebut, sudah meninggal dunia karena serangan jantung pada 2016. Sebelumnya, ia pernah mengatakan bahwa desain Al-Wakrah terinspirasi dari bentuk perahu tradisional di Arab. Namun ketika gambar pria ini dirilis pada tahun 2013, orang-orang ramai membicarakan bentuknya. Alih-alih seperti perahu tradisional Arab, desain stadion ini malah disebut seperti vagina raksasa karena lubang di tengah-tengahnya. Dikritik karena desain stadion yang bangunannya mirip seperti alat vital wanita, Dem Zaha pun sangat berang. Sangat memalukan mereka datang untuk membicarakan hal seperti itu pada apa yang mereka katakan itu semua konyol, ucap Dem Zaha kepada Time. Dem Zaha pun menambahkan jika proyek ini dibuat oleh seorang pria, maka kritik yang mengatakan stadion Al-Wakrah mirip vagina, ia yakin tidak akan pernah muncul. Selanjutnya, Petra Fire Station Jerman. Petra Fire Station ini merupakan karya pertamanya pada tahun 1981. Kebakaran hebat menghanguskan sekolah desain Petra, Jerman. Satu dekade kemudian, Zaha dipercaya untuk membangun gedung pemadam kebakaran di kampus tersebut agar kejadian yang serupa tak terjadi lagi. Rampung pada tahun 1993. Karya ini disebut sebagai titik tolak kesuksesan Zaha Hadid. Yang ketiga, Dog Daemun Design Plaza Korea Selatan. Gedung ini menjadi gedung ikonik baru di Seoul, Korea Selatan. Banyak yang menyebut Don Daemun Design Plaza ini adalah saudara perempuan dari Museum Riverside, Glasgow, sebab keduanya sama-sama mengambil bentuk yang mengalir dengan garis dinamis seperti sungai. Bedanya tidak ada sudut tajam di Dog Daemun pada malam hari. Bangunan itu dinyalakan dengan cahaya yang terang berkilau, tampak seperti lukisan Great Wave karya Hokusai. Tokoh arsitek yang mendunia ketiga yaitu Cesar Pelli. Cesar Pelli lahir di San Miguel de Tucumán, Argentina pada tanggal 12 Oktober 1926 dan meninggal di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juli 2019 pada umur ke-92 tahun. Cesar Pelli adalah seorang arsitek Argentina Amerika yang merancang beberapa bangunan di dunia tertinggi dan markas tanah kota besar lainnya. Beberapa kontribusinya yang paling menonjol diantaranya adalah Menara Kembar Patronas di Kuala Lumpur dan World Financial Center di kota New York. Institusi arsitek Amerika menempatkannya sebagai salah satu dari 10 arsitek Amerika paling berpengaruh yang masih hidup pada tahun 1991 dan memberinya medali emas AJA pada tahun 1995. Pada tahun 2008, Dewan Bangunan Tinggi dan Hunian Kota memberinya penghargaan prestasi seumur hidup. Contoh hasil karyanya yang pertama, Menara Salesforce. Menara Salesforce yang berada di San Francisco, California, didapuk sebagai bangunan pencakar langit terbaik di dunia. Menara setinggi 326 meter karya Pelli tersebut diganjar penghargaan Best Tall Building Worldwide pada ajang Council on Tall Building and Urban Habitat Annual pada Award 2019. Yang selanjutnya, World Financial Center. World Financial Center adalah komplek bangunan di seberang West Street dari situs World Trade Kennedy, Lower Manhattan, New York City. Menghadap Sungai Hudson, komplek ini adalah tempat berdirinya perkantoran perusahaan-perusahaan seperti Merrill Lynch,
Nomura Group, Wall Street, Jurnal America Express, dan Dow Jones. Keseluruhan kompleks dimiliki oleh Brookfield Property, kecuali ruang yang ditempati American Express dimiliki oleh American Express. Kompleks ini juga berperan sebagai kantor pusat perusahaan. Yang selanjutnya Menara Petronas. Menara Petronas atau Menara Kemal Petronas adalah sepasang menara kemar yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004. Sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Namun kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kemar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Menara Kemal Petronas memegang gelar sebagai bangunan tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004 berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas. Menurut referensi ketinggian asli bangunan yang digunakan oleh Organisasi Internasional Dewan Bangunan Tinggi dan Habitat Urban sejak tahun 1969, 3 kategori ketinggian tambah diperkenalkan ketika menara ini hampir diselesaikan pada tahun 1996. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.